Sabahul khair teman-teman. Selamat pagi. Jawabnya sabahan. Kaifa haluk? Apa kabarnya teman-teman? Bi khair, alhamdulillah. Baik teman-teman dari kelas Yudhistira, buktikan semangat kalian. Sebutkan satu kata kunci untuk membuka pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekertinya. Apa kata kuncinya teman-teman? 1, 2, 3. Semesta hati, semesta bertasbih. Alhamdulillah. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah kita masih diperkenankan untuk menghirup udara pada kesempatan pagi kali ini. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada panutan kita semua ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa untuk keluarganya, para sahabatnya, dan untuk kita semuanya selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-teman, kesempatan kali ini Pak Bun akan mengajak teman-teman untuk memberikan contoh bagaimana menyikapi, memiliki rasa iman kepada malaikat-malaikat Allah, membuktikan iman kepada malaikat-malaikat Allah. Beriman kepada malaikat berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat-malaikat Allah itu ada dan selalu mengawasi kita. Jadi makna dari iman kepada malaikat-malaikat Allah adalah meyakini keberadaan malaikat Allah dengan sepenuh hati dan yakin bahwa malaikat Allah selalu mengawasi kita sehingga kita harus waspada baik dalam perkataan maupun perbuatan kita. Karena senantiasa apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan akan selalu diawasi oleh malaikat-malaikat Allah. Sejatinya kita sebagai makhluk Allah selalu berbuat kebaikan dan menjauhi segala perbuatan buruk. Karena setiap amal kebaikan kita akan selalu dicatatkan oleh malaikat-malaikat Allah. Menurut riwayat teman-teman, kiri dan kanan kita Allah sediakan penjaga untuk kita, yaitu malaikat-malaikat Allah. Jadi dalam pengalaman yang Pak Bubun alami teman-teman, bahwa ketika itu Pak Bubun ingin melakukan sesuatu yang tidak baik, ketika ingin melakukan perbuatan yang kurang terpuji, karena Pak Bun waktu itu tidak tahu dengan sebuah soal dan menjawabnya harus seperti apa. Kemudian Pak Bun ingin melakukan melihat, ya, mencontek. Tetapi Pak Bun ingat bahwa ada malaikat Allah yang selalu mengawasi setiap perbuatan kita. Di sanalah niat dari Pak Bun tersebut Pak Bun urungkan, tidak jadi untuk melihat itu, tidak jadi untuk berbuat curang, karena Pak Bun tahu ada malaikat-malaikat Allah yang mengawasi kita dan mencatatkan setiap amal dan perbuatan kita. Bagaimana jika nanti di akhirat amal kita diperlihatkan kepada halayak, kepada semua orang yang ada di sana? Allah perlihatkan amal perbuatan kita. Jadi kita selalu waspada, takut untuk melakukannya. Ketika akan berbuat sesuatu, yakini bahwa ada malaikat-malaikat Allah yang selalu mengawasi kita. Kemudian pengalaman yang berikutnya, ketika Pak Bubun ingin berjalan-jalan di tengah malam karena gelap, timbullah sedikit rasa takut di dalam hati kita, di dalam hatinya Pak Bubun. Takut, khawatir dengan hal-hal yang Pak Bubun
belum terjadi sama sekali, ya. Tetapi setelah Pak Bubun diam dulu sejenak, memikirkan bahwa sekali lagi Allah ciptakan dua malaikat penjaga kiri dan kanan kita untuk melindungi kita. Maka Pak Bubun yakin di sana ada pertolongan Allah. Allah melindungi kita. Allah melindungi Pak Bubun dengan Allah ciptakan malaikat yang melindungi setiap manusia kiri dan kanan. Maka di sana ketika itu Pak Bubun sudah tidak takut lagi berjalan di dalam kegelapan malam, karena Pak Bubun tidak khawatir lagi akan terjadi sesuatu dan sebagainya, karena Pak Bubun yakin ada malaikat-malaikat Allah yang menjaga. Ya, nah pun dengan kalian harus seperti itu. Ketika kalian merasa takut, merasa gelisah, yakin ada malaikat Allah kiri dan kanan selalu menjaga kita. Allah simpan, bahkan depan dan belakang pun Allah sediakan malaikat untuk menjaga kita. Jadi tidak usah takut, ada Allah yang melindungi. Di lain waktu Pak Bun pernah, ketika itu Pak Bun pulang dari sekolah mengendarai sepeda motor. Di tengah perjalanan terjadi kecelakaan yang Pak Bubun alami. Waktu itu Pak Bubun jatuh dari motor sehingga Pak Bubun sampai sedikit tidak sadarkan. Jadi Pak Bubun jatuh dari motor persis di tengah-tengah jalan raya. Menurut orang-orang yang menolong Pak Bubun waktu itu, jadi andai saja mobil besar itu jaraknya sudah dekat, pasti tentunya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada diri Pak Bubun. Tetapi Masya Allah, ya, mobil yang besar ada di depan Pak Bubun itu tiba-tiba sebelum lebih dekat lagi, semuanya sudah berhenti. Begitupun dengan mobil yang ada di belakang Pak Bubun semua. Jadi pada waktu itu Pak Bubun terbaring dan alhamdulillah selamat, tidak ada mobil ataupun motor yang di belakang ataupun depan yang kemudian menabrak. Artinya di sana ketika Allah takdirkan bahwa usia kita belum pada waktunya, maka malaikat Ijrail sebagai pencabut nyawa pun tidak akan mencabut nyawa kita, karena masih ada dalam batas usia yang ditentukan oleh Allah. Alhamdulillah, Pak Bubun yakin juga di sana bahwa ada perlindungan Allah dari malaikat-malaikat Allah, sehingga Pak Bubun terhindar dari berbagai macam kecelakaan yang tidak diinginkan. Itulah teman-teman pengalaman yang Pak Bubun alami, ya, pengalaman bahwa kita harus selalu senantiasa yakin bahwa Allah selalu mengawasi kita, selalu melindungi kita. Bahkan Allah memerintahkan para malaikatnya untuk menjaga kita kiri dan kanan, dan untuk mengawasi kita depan dan belakang. Jadi teman-teman, selalu senantiasa kita bermawas diri dan selalu kita waspada. Setiap perkataan yang kita ucapkan, perbuatan yang kita ucapkan, senantiasa harus dipikirkan terlebih dahulu. Karena apa yang kita ucapkan, apa yang akan kita perbuat, selalu dicatat oleh malaikat-malaikat Allah dan menjadi amal kesaksian kita nanti di akhirat. Masya Allah. Jangan sampai ketika kita disebutkan nanti amal-amal perbuatan kita di akhirat, yang disebutkan lebih banyak amal keburukan. Nah, kalau amal kebaikan yang lebih banyak disebutkan, Masya Allah, kita akan menjadi ahli surganya Allah. Sebaliknya, kalau amal buruknya yang lebih banyak disebutkan, maka kita akan menjadi ahli nerakanya Allah. Jadi dalam setiap perbuatan kehidupan kita sehari-hari senantiasa kita
mawas diri. Berhati-hati apa yang harus kita lakukan, senantiasa kita pikirkan. Itulah teman-teman, barangkali membuktikan iman kepada malaikat-malaikat Allah melalui pengamatan pada diri sendiri dan makhluk-makhluk Allah lainnya. Kita amati, ya, melalui diri kita, ya, kita merenungkan apa yang harus kita lakukan, karena Allah juga telah menciptakan malaikat, telah menciptakan makhluk yang bernama malaikat kiri dan kanan kita yang selalu menjaga dan mengawasi kita. Coba teman-teman kelas Yudhistira pikirkan, bayangkan di alam sekitar yang Allah ciptakan ini. Allah ciptakan tumbuhan, lihat tumbuhan, perhatikan. Dari hari ke harinya ia tumbuh, membesar, berbuah dan sebagainya. Siapa yang menyediakan itu? Allah. Melalui siapakah Allah mengatur semua perencanaannya itu? Lihat cacing yang hidup di dalam tanah, ia dapat hidup dan berkembang di dalam tanah. Kemudian lihat binatang-binatang Allah lainnya yang kecil maupun yang besar, yang tidak dipelihara oleh manusia. Dari mana mereka mendapatkan makanan? Dari mana mereka mendapatkan rezeki? Siapa yang mengatur rezeki bagi mereka? Di sana kita harus yakin teman-teman bahwa ada malaikat, ya, Mikail, yang Allah tugaskan untuk mengatur rezeki semua makhluk Allah yang ada di alam semesta. Ya, jadi Allah titipkan malaikat kepada malaikat Mikail untuk mengatur rezeki bagi makhluk-makhluk Allah yang ada di dunia ini. Dari sampai yang terkecil, semut yang kecil pun Allah beri rezeki, Allah atur rezeki. Sampai tumbuhan, binatang-binatang yang ada di hutan yang tidak dipelihara pun tetap mendapatkan rezeki. Apalagi kita. Nah, kita jangan sampai khawatir besok akan mau makan apa, besok kita akan mendapatkan apa, makan dan minumnya seperti apa. Jangan menjadi khawatir bagi kita, karena semuanya sudah ditentukan oleh Allah, dan Allah sudah tugaskan kepada malaikat Mikail untuk mengatur rezekinya. Kita harus yakin, tidak usah gelisah lagi dengan masalah rezeki, baik kesehatan, ya, rezeki harta dan sebagainya. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah dan sudah Allah atur melalui malaikatnya, yaitu malaikat Mikail. Jadi teman-teman harus merasa senantiasa bersyukur atas nikmat yang sudah diterima oleh teman-teman pada pagi hari ini. Kita hirup udara pun di sana kita yakin Allah sudah atur, ya, semua rezekinya. Menghirup udara, bisa melihat pemandangan yang indah, itulah rezeki dari Allah yang diatur melalui malaikat Mikail. Bayangkan, Pak Bun sudah punya waktu itu teman, ya, teman Pak Bun dalam kesempurnaan badannya. Kemudian setelah pulang dari kerjanya, tiba-tiba Allah mengambil sebagian kenikmatannya, yaitu yang ada di kaki. Jadi kakinya hilang, ya, melalui sebuah kecelakaan dia harus diamputasi, dipotong. Itu salah satu bagaimana cara Allah mengambil kenikmatan yang kita dapatkan. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini, apapun itu, ya, jangan kita hitung besar kecilnya. Kita diberikan tangan yang bisa untuk memegang sesuatu pun sudah bersyukur. Berarti Allah mengaturkan rezekinya melalui malaikat Mikail dengan cara yang indah. Allah titipkan kepada malaikat Mikail untuk menjaga rezeki daripada hamba-hambanya, ya. Itu barangkali tambahannya. Terima kasih, itu saja.
Tugas teman-teman adalah silakan teman-teman nanti isi anketnya di Classroom, ya, isi anketnya di Classroom, pertanyaan-pertanyaannya. Ada beberapa pengalaman yang teman-teman rasakan juga, silahkan teman-teman ungkapkan di sana di angket tersebut, ya. Itu saja. Nanti juga teman-teman bisa menjawab beberapa pertanyaan yang Pak Wubun ajukan. Itu saja yang bisa Pak Wubun berikan untuk kesempatan pada kali ini. Kurang lebihnya Pak Wubun mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya dari kelas Yudhistira. Pak Wubun tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.